Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Kurniawan, dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Perkenankan, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sedimentologi dengan metode pembelajaran Student Centered Learning. Video ini merupakan salah satu prasyarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dengan aspek pengajaran. Mata kuliah sedimentologi merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam geologi yang membahas tentang proses pengendapan batuan sedimen dan batuan sedimen itu dapat terbentuk. Mata kuliah sedimentologi merupakan mata kuliah wajib yang diampu pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Bahasa pengantar untuk mata kuliah sedimentologi menggunakan bahasa Indonesia dengan PowerPoint yang digunakan adalah bahasa Inggris. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Centered Learning, di mana metode pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Adapun proporsi penilaian untuk mata kuliah sedimentologi ini, yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebanyak 15%, kemudian hasil proyek sebanyak 35%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester dengan bobot penilaian 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 15%. Urutan mata kuliah sedimentologi terbagi menjadi 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah pendahuluan yang membahas terkait dengan proses sedimentasi yang bekerja dan siklus pembentukan batuan, khususnya adalah batuan sedimen. Yang kedua adalah jenis-jenis batuan sedimen. Yang ketiga adalah sumber partikel penyusun batuan sedimen, yaitu partikel butir dan non-butir. Yang keempat adalah partikel penyusun batuan sedimen silisiklastik. Yang kelima adalah partikel penyusun batuan sedimen karbonat dan batu bara. Yang keenam berkaitan dengan proses mekanisme transportasi, yaitu fluid flow berkaitan dengan pet load. Yang ketujuh, fluid flow berkaitan dengan suspension load. Yang kedelapan, gravity flow berkaitan dengan turbidity current dan likuifaksi. Yang kesembilan, gravity flow berkaitan dengan grain flow and debris flow. Yang kesepuluh, berkaitan dengan struktur sedimen dan rezim aliran pada batuan sedimen. Yang kesebelas adalah struktur sedimen, jenis-jenis struktur sedimen. Yang ke-12, diagenesis, berkaitan dengan batuan sedimen silisiklastik dan batu bara. Yang ke-13, diagenesis berkaitan dengan batuan karbonat. Dan yang ke-14, sedimentologi dalam analisis stratigrafi dan studi cekungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah sedimentologi, program studi S1 Teknik Geologi, Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka pada ruang kelas. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya semua sehat? Alhamdulillah, kalau sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan sedimentologi. Adapun untuk pertemuan kedua hari ini kita akan membahas terkait dengan partikel penyusun dari batuan sedimen, gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan sedikit overview terkait dengan pertemuan sebelumnya, gitu ya. Kita tahu bahwa ini merupakan siklus pembentukan batuan, di mana pada saat pendahuluan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa batuan itu bisa berubah dari satu batuan menuju ke batuan yang lain. Ya. Adapun siklus ini menjelaskan bahwa yang pertama kita punya magma di sini, suatu larutan panas yang sangat pijat, gitu ya, berada di bawah permukaan bumi. Kemudian dia bisa keluar ke permukaan bumi melalui suatu jalur, ya, ini tentunya melalui entah itu struktur atau rekahan yang ada di bagian permukaan. Nanti ketika dia keluar, nanti akan mengalami proses yang namanya cooling atau pendinginan. Nah, pendinginan ini akan berubah dari magma yang bersifat liquid, gitu ya, atau dia cenderung kental, nanti akan berubah menjadi suatu batuan, ya. Batuan apa nanti dinamakan sebagai batuan beku.
Dari batuan tebu nanti akan mengalami proses yang namanya melakukan, gitu ya. Di mana di bagian atmosfer ini nanti akan terkena proses yang namanya weathering. Dari weathering, batuan akan mengalami proses pelapukan, kemudian ada erosi, kemudian dari erosi nanti akan berubah menjadi sedimen atau partikel batuan sedimen, ya, sebelum menjadi batuan sedimen tentunya, gitu ya. Kemudian dia akan terdeposisi atau terendapkan dan akan mengalami proses pengendapan di daerah cekungan di sini. Di mana di daerah cekungan nanti akan mengalami proses yang namanya compaction, ya, atau mengalami proses pemampatan. Nah, dari pemampatan ini kita namakan sebagai proses litifikasi. Ya, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa yang namanya proses pembentukan batuan sedimen itu meliputi tahapan yang namanya diagenesis. Nah, litifikasi ini merupakan salah satu sekian kecil dari bagian dari diagenesis. Tentunya setelah itu batuan sedimen akan terkubur, semakin terkubur di dalam permukaan bumi dalam suatu cekungan. Nanti lama-lama dia akan terkena yang namanya heat death pressure atau tekanan sama suhu yang sangat tinggi. Nah, tekanan dan suhu yang sangat tinggi ini nanti akan merubah komposisi dan tekstur dari batuan sedimen itu sendiri, gitu ya. Komposisinya secara mineralogi nanti bisa berubah, kemudian secara kenampakan bentuknya juga bisa mengalami proses perubahan. Proses ini yang nanti dinamakan sebagai pembentukan batuan baru, yaitu batuan metamorf. Dari batuan metamorf ini semakin dalam karena di sini merupakan daerah subduction atau pertemuan dari lempeng antara dua lempeng yang berbeda dan saling berdekat. Nanti akan mengalami proses yang namanya pelelehan. Nah, setelah pelelehan dengan suhu yang sangat tinggi dan relatif tinggi nanti akan berubah lagi menjadi magma. Nah, siklus ini menjelaskan bagaimana batuan itu bisa berevolusi dari satu batuan menuju ke batuan yang lain, ya. Dari batuan beku nanti bisa berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf bisa berubah lagi menjadi batuan beku, ya, tentunya mengalami proses melting. Kemudian dari batuan apapun ketika mengalami proses yang di atas ini nanti akan berubah menjadi yang namanya batuan sedimen. Dengan runutan detailnya bisa dilihat di sini. Ini adalah mekanisme proses pembentukannya, ya. Yang pertama adanya weathering dan erosion. Dari partikel yang ukurannya besar nanti bisa berubah menjadi partikel berukuran kecil. Kemudian mengalami proses transportasi, deposisi, kemudian terdiagenesis, ya. Tadi saya sebutkan di sini sebagai litifikasi. Kemudian dari proses litifikasi ini nanti akan berubah menjadi batuan sedimen, ya. Tentunya batuan sudah keras, dia sudah menggumpal dan terekatkan oleh yang namanya semen. Kemudian batuan sedimen ini karena proses tektonisme, gitu ya, tentunya nanti dia bisa terangkat ke permukaan dan akan menjadi yang namanya sedimentary outcrop atau istilahnya itu adalah singkapan dari batuan sedimen, gitu ya. Nah, kemudian di mana sih batuan sedimen itu berasal? Tentunya sesuai penjelasan tadi. Dari mana? Yang pertama, batuan sedimen berasal dari sedimen, ya. Jadi yang namanya batuan sedimen itu berasal dari yang namanya sedimen, gitu ya. Kemudian bisa kita lihat di sini sebutkan beberapa contoh batuan sedimen yang sudah kawan-kawan ketahui. Bisa di pasir, batu lemuk, batu lanau. Kemudian ada juga yang ukuran budir besar itu dinamakan sebagai konglomerat, ya. Ada yang namanya konglomerat. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kebetulan di sini saya membawa contohnya. Ini adalah salah satu contoh dari konglomerat. Penampakannya seperti ini, ya. Dia mempunyai butiran di atas 2 mm. Dia membulat, gitu ya. Yang membedakan dengan breccia nanti akan saya jelaskan. Kemudian saya punya batuan sedimen yang berlapis, ya. Dengan ukurannya dia cenderung lebih besar dibandingkan dengan clay, ya. Dia ini adalah batu pasir. Ini contoh dari batu pasir. Kemudian selanjutnya saya punya batuan sedimen yang berukuran sangat halus, ya, sangat halus sekali di sini. Ini adalah batu lempung, ya. Untuk membedakannya biasanya kita kalau di lapangan kita kasih air, gitu ya. Nanti ketika kita tetesin air kemudian permukaannya licin, itu menandakan bahwa ini merupakan batu lempung, gitu. Dan selanjutnya selain batuan sedimen karena produk dari transportasi, saya punya 2 sedimen karena proses kimiawi, ya. Yang pertama ini ada batu gamping. Ya, batu gamping itu bisa dua, nanti terbentuknya secara kimiawi ataupun bisa juga karena transported. Dan ada juga batu gamping yang terbentuk karena proses biological proses. Dan selanjutnya saya punya di sini adalah chert, ya, atau rijang, warnanya cenderung merah.
Ini tersusun oleh material yang sifatnya silica oleh SO2 gitu ya. Nah ini kalau di lapangan atau di Indonesia khususnya di Jawa bisa kita temukan di beberapa lokasi. Salah satunya ya nanti kalian akan melaksanakan field trip ke sana mungkin ya di daerah Karangsambung di Kebumen. Selanjutnya apa sih proses yang melibatkan terkait dengan pembentukan batuan sedimen? Sudah saya sampaikan tadi, yaitu proses kompaksi dan sementasi. Jadi yang awalnya partikelnya dia lepas, kalau kalian pernah main ke pantai gitu ya, kalian bisa mengambil pasir pantai, itu merupakan sedimen. Tapi ketika dia mengalami proses kompaksi dan tersemetkan, ya, antar butirannya saling terikat, itu nanti akan berubah menjadi batuan sedimen. Itu yang membedakan. Kemudian ini beberapa contoh terkait dengan batuan sedimen. Kita akan lihat beberapa contoh yang ada. Yang pertama ini adalah bisa kita lihat di sini ya. Ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk karena proses organik ataupun inorganik, gitu ya. Ada dua nanti. Yang pertama ini contohnya tadi yang saya perlihatkan ke kalian ya. Ini hampir sama lah, cuma fotonya saja yang berbeda. Ini merupakan batu lempung, gitu ya, dengan ukuran butir yang sangat halus. Kemudian selanjutnya saya punya yang namanya partikel atau ukuran butir yang cenderung kasar atau dinamakan sebagai konglomerat. Atau contohnya adalah ini, gitu ya. Kemudian batuan sedimen ini nanti akan mengalami proses yang namanya compaction and cementation, ya. Jadi terkompaksi dan tersemenkan, sehingga yang awalnya partikelnya dia tercerai-berai, dia bisa berubah menjadi yang seperti ini, atau dalam artian dia terkompaksi, gitu. Kemudian ini adalah secara definisinya. Jadi kalau saya definisikan, batuan sedimen merupakan batuan ubahan dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Syarat batuan sedimen itu harus ada batuan yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan batuan beku yang dia itu terbentuk dari proses pembekuan magma. Nah, syarat pembentukan batuan sedimen itu harus ada dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian mengalami proses sedimentasi dari yang awalnya dia merupakan proses pelapukan. Kemudian yang kedua adalah erosion. Kemudian yang ketiga adalah proses deposisi, ya, transportasi dan terdeposisi. Kemudian yang keempat adalah proses kompaksi, yang berubah dari material yang sebelumnya dia tercerai-berai atau material yang sebelumnya tidak kompak berubah menjadi material yang cenderung kompak. Nah, secara klasifikasinya nanti batuan sedimen itu nanti akan terbagi menjadi dua, ya, secara klasifikasi secara umumnya. Yang pertama adalah plastik. Jadi batuan sedimen plastik itu terbentuk karena kata kuncinya adalah proses transportasi, ya, karena proses transportasi pada partikel sedimen. Kemudian ada yang namanya chemical sedimentary rock, ya. Chemical sedimentary rock itu karena proses kimiawi. Apa saja tadi contohnya adalah batu gamping. Kemudian saya kasih contoh yang lain, misalkan halit, gitu ya, atau yang lain misalkan gypsum. Kemudian ada yang lain, misalkan saya punya beberapa contoh formasi dari iron formation itu juga bisa karena proses kimiawi. Gitu. Kemudian untuk biokimia berkaitan dengan organik, ya salah satunya yang pernah kita lihat dan menurut saya kalian sudah minimal tahu lah bahasanya gitu ya, adalah batu bara yang berwarna hitam yang digunakan salah satunya untuk sebagai sumber dari pembangkit listrik tenaga uap, gitu ya. Ini secara klasifikasinya nanti akan kita lihat contoh berkaitan dengan plastik dan chemical. Selanjutnya ini adalah pengklasifikasiannya, nanti bisa kita lihat di sini. Secara klasifikasi terbagi menjadi dua, ya. Kita fokus di dua bahasan, yaitu plastik dan chemical. Di mana contoh dari plastik ada sandstone atau batu pasir, kemudian ada konglomerat, ada bauxit, ya. Ini secara ukurannya sama, ukuran butirnya sama, tapi yang membedakan adalah bentuk butirnya yang cenderung berbeda. Kemudian yang terakhir adalah shell atau mudstone. Ini merupakan batuan sedimen yang dia itu sangat ukuran butirnya sangat halus, gitu ya. Dan kalau saya lebih jauh ke depan, gitu ya, salah satu fungsi dari shell ini, kalau saya hubungkan dengan sistem minyak bumi, dia bisa berfungsi sebagai batuan sumber, ya, resource rock atau batuan yang bisa menyimpan atau mempunyai potensi menghasilkan hidrokarbon. Kemudian secara kimia nanti batuan sedimen itu akan terbagi menjadi tiga.
yang pertama adalah evaporative rock ya. Ini berkaitan dengan proses evaporasi. Kalau kalian pernah main ke pantai gitu ya, atau teman-teman pernah main ke pantai, itu bisa melihat bahwa banyak sekali tambak-tambak penghasil garam. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini, dia berkaitan dengan proses evaporasi. Jadi dari sesuatu hal yang liquid gitu ya, nanti bisa berubah menjadi batuan. Salah satunya adalah air atau garam gitu. Kemudian ada karbonan rock, kita tahu bahwa secara rumus kimia karbonat adalah ClCO3 gitu ya. Kemudian dia akan mengalami proses leaching. Kemudian dari organik, beberapa komponen yang bersifat organik nanti tadi itu akan bercampur menjadi satu. Kemudian terkompaksi nanti akan berubah menjadi batu gamping. Kemudian yang terakhir adalah organic rock. Ini adalah proses pembentukan batuan sedimen dengan syarat harus ada yang namanya organik ya. Salah satunya adalah proses pembentukan batu bara, di mana bahan organiknya adalah ya salah satunya adalah tumbuhan tingkat tinggi, yang dia itu mati di suatu lingkungan yang cenderung tertutup, misalkan di daerah rawa, kemudian terkubur dan mengalami proses yang namanya anaerob, ya. Jadi nanti dia akan berubah menjadi yang namanya batu bara. Nanti contohnya akan kita lihat satu persatu dari beberapa contoh dari batuan sedimen yang ada. Kemudian masuk ke contoh dari beberapa contohnya, yaitu terkait dengan plastik sedimentary rock ya, atau batuan sedimen aktif karena proses transportasi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini contoh dari konglomerat itu seperti ini ya. Ini merupakan panah-panah yang menunjukkan dari ukuran fragmennya atau material yang berukuran besar gitu ya. Kemudian yang material berukuran halus kembangkan dengan panah yang warnanya biru. Secara definisi, batuan konglomerat dia tersusun oleh fragmen yang ukurannya dia lebih besar daripada 2 mm gitu ya. Dengan bentuk butirannya adalah apa? Butirannya? Betulnya? Membulat ya. Dia cenderung butirannya adalah membulat atau logit gitu ya. Kenapa membulat? Itu berkaitan dengan proses transportasinya. Biasanya kalau kita ketemu batuan sedimen atau partikel dari batuan sedimen dengan bentukan yang dia cenderung membulat, berarti jarak transportasinya dia cenderung sudah jauh, betul sekali. Jadi jarak transportasinya dia cenderung jauh, gitu ya. Ini contohnya dengan skala pembanding bisa kita lihat di sini dengan contoh yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah contoh dari konglomerat. Di mana kita bisa menentukan atau menemukan konglomerat di lapangan itu paling mudah adalah di daerah endapan dari sungai yang paling gampang gitu ya. Sepanjang sungai itu kita bisa menemukan itu ukuran butiran fragmennya itu di atas 2 mm. Kalau di daerah Semarang sendiri mungkin yang paling gampang ya kalian atau kita bisa mengadakan kunjungan ke daerah Bronkenyan. Itu salah satu analog terkait dengan konglomeratik berkaitan dengan proses sedimentasi fluvial yang ada di daerah Semarang gitu ya. Tentunya bukan Semarang yang sekarang, tapi Semarang Purba gitu. Kemudian ini contoh perbedaan antara konglomerat dan breksi bisa kita lihat di sini dari gambar. Yang pertama konglomerat ya, dia butirannya dia cenderung membulat di sini ya. Sedangkan kalau breksi itu dia butirannya dia cenderung meruncing. Itu yang membedakan saja ya. Berarti kalau saya balikan berkaitan dengan proses transportasinya, breksi itu cenderung jarak transportasinya cenderung lebih dekat gitu ya, dibandingkan dengan konglomerat yang jarak transportasinya dia cenderung lebih jauh, sehingga membentuk yang namanya butiran sedimen yang merasakan di permukaannya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini contoh titik arenik gitu ya. Yang membedakan adalah batu pasir ini gitu ya. Dia tersusun oleh partikel yang berasal dari batuan sedimen sebelumnya gitu ya. Kalau kita melihat dari diagram segitiga dari Petitjohn itu kan ada litik, ada kuarsa, kemudian ada nitrit. Nah, litik ini dia lebih dominan dibandingkan dengan kuarsa ataupun dengan nitrit gitu ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi penampakannya seperti ini, bisa kita lihat cenderung lebih kasar seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ini contoh yang lain dari litik arenik gitu ya, penampakannya seperti ini. Kemudian ini contoh material yang ukurannya dia lebih halus lagi gitu ya. Ini adalah siltstone atau dia ukurannya sangat halus sehingga tidak bisa kita rasakan butirannya dengan ini apa namanya dengan permukaan dari jari kita itu sangat susah
susah sekali kita bedakan. Ketika kita kasih air maka dia cenderung licin, kemudian yang membedakan lagi dia cenderung tidak punya yang namanya porosity. Jadi porositasnya dia sangat kecil sekali, gitu ya. Kemudian ini contoh yang lain ya, ini berkaitan dengan lamination and bedding in silicon plastic. Jadi salah satu prasyarat atau struktur dari batuan sedimen itu kita punya yang namanya pelapisan, gitu ya. Ini contoh pelapisan pada material yang sifatnya halus yang nanti lama-lama bisa berubah menjadi ini ya, atau mengalami proses yang namanya bedding silicate atau dia cenderung berlembab, tentunya dengan tekanan overburden pressure dari bagian atasnya. Kemudian ini contoh yang lain siltstone ya, ini bisa kita lihat penampakan siltstone, materialnya lebih besar dibandingkan dengan clay ya, silt atau dinamakan sebagai lanau. Ini contohnya kita punya fosil Brachiopoda yang terendam dari endapan sedimen yang sangat halus ini. Kemudian selanjutnya, nah mudstone ini dia tadi ya, mud itu adalah lempung. Jadi penampakannya seperti ini. Struktur khas dari mudstone ketika kita di lapangan biasanya kita akan ketemu yang namanya crack atau retakan, gitu ya. Retakan ini biasanya karena proses panas yang sangat intensif, gitu ya. Sedangkan kadar airnya dia akan berkurang, gitu. Nanti akan membentuk yang namanya retakan-retakan seperti ini yang dinamakan sebagai struktur mud crack. Kemudian ini contoh yang lain dari mudstone ya, masih sama. Penampakannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah shell. Jadi shell ini merupakan secara ukuran butir sama dengan mudstone, gitu ya. Secara ukuran butir sama dengan mudstone. Tapi yang membedakan adalah dia mengalami proses deformasi ya. Deformasinya adalah pemendaman sehingga dia cenderung nanti membentuk yang namanya struktur yang namanya bedding silicate atau struktur seperti berlapis, gitu ya. Dan ini merupakan salah satu batuan yang nanti bisa berpotensi menghasilkan hidrokarbon dengan syarat tertentu. Yang pertama adalah kadar organiknya harus tinggi ya, total organik kontennya harus tinggi. Kemudian nanti bisa mengalami proses pemendaman dan pematangan, jadi bisa berubah menjadi hidrokarbon. Kemudian ini contoh yang namanya fissilitium seperti ini, jadi struktur seperti perlapisan tapi dia itu berlembab, gitu ya. Jadi berlembab seperti ini. Ini adalah struktur bedding facility. Kemudian selanjutnya yang perlu kita highlight di sini. Jadi yang namanya warna dari batuan sedimen itu berpengaruh terkait dengan environmental indication, gitu ya. Jadi biasanya kalau warna batuan sedimen yang warnanya gelap, dia itu terbentuk pada lingkungan yang cenderung anaerob, gitu ya, atau daerah yang tertutup. Misalkan kita ketemu clay-nya itu warnanya. Silahkan membuat kelompok dengan ketentuan satu kelompok 3 mahasiswa ya. Jadi silahkan nanti dibagi untuk kelompoknya. Kemudian melakukan analisis terkait dengan keterbatasan batuan sedimen khususnya yang ada di Indonesia dan jelaskan keterbatannya di mana dan mekanisme pembentukannya bagaimana, gitu ya. Contohnya tadi misalkan saya satu kelompok sudah membentuk kelompok, saya ambil tema tentang cer atau rijang, gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan keterbatasan rijang itu ada di mana saja, gitu ya. Misalkan di daerah korak karang sambung, gitu ya. Kemudian mekanisme pembentukan rijang nanti bisa dijelaskan. Kemudian untuk setiap kelompoknya berbeda lokasinya, jadi kalau bisa antara satu kelompok dengan kelompok lain ya tentunya dibedakan, gitu ya. Untuk lokasinya masing-masing dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu depan silahkan dikumpulkan melalui aplikasi Equalot, gitu ya. Jadi untuk datanya sendiri jam 8 malam, jadi silahkan dikumpulkan minggu depan maksimal jam 8 malam di aplikasi Equalot. Kemudian jangan lupa dituliskan nama sama NIM dari setiap kelompoknya masing-masing, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Ini saya Imar, izin untuk bertanya bahwa untuk batu rijang atau cer sendiri tadi dikatakan berasal dari material sedikaan. Sedangkan yang seperti diketahui sebenarnya sedikaan banyak berasal dari material-material berpengaruh. Sedangkan ini merupakan batuan sedimen. Mungkin batu rijang ini dapat terbentuk di lingkungan yang seperti itu. Baik, pertanyaan yang sangat baik, gitu ya, dari saudara Aymar. Jadi yang pertama, memang benar rijang itu terbentuk dari material yang sifatnya adalah silika.
Silikanya dari mana? Silikanya berasal dari yang namanya fosil radiolaria. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau silika misalkan di darat gitu ya, atau di daerah lingkungan darat itu sangat susah nanti akan terbentuk yang namanya rijang. Dan radiolaria itu merupakan salah satu fosil terdiri dari lingkungan laut dalam dan yang terbentuk di daerah laut dalam. Nah, dari radiolaria dia punya cangkang dan cangkangnya itu bersifat SiO2 atau dia bersifat silika. Nah, ketika dari rijang atau radiolaria ini mati, kemudian terkubur pada lapisan sedimen laut dalam, nanti dia akan berubah menjadi rijang atau cat. Itu sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sumbernya berasal dari fosil radiolaria itu sendiri. Kalau saya bandingkan, bukan saya bandingkan, tapi saya analogikan yang ada di Indonesia mungkin di Karang Sambung. Jadi di Karang Sambung itu ya dari fosil rijangnya sudah dilakukan beberapa peneliti melakukan pengukuran terkait dengan umur ini ya, umur bukan umur absolut ya, tapi umur relatif yang menggunakan fosil radiolaria itu umurnya sekitar juta, gitu. Jadi sekitar juta karbon Permian ya, umurnya per. Jadi sebelum Eosen lah gitu, umurnya mungkin sekitar 100 juta tahun yang lalu. Itu penelitian dari salah satu peneliti yang sudah melakukan uji terkait dengan umur relatif dari radiolaria yang sama. Itu sih. Sudah menjawab ya. Baik, sekarang kalau ada pertanyaan, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bagus Dwi. Saya izin bertanya, sebelumnya saya pernah mendengar tentang istilah metode transportasi. Jadi kan sebelumnya di presentasi hanya disebutkan transportasi jauh ataupun dekat. Tapi yang telah saya ketahui itu bentuk butir atau fragmen memiliki sumbu X, Y, Z. Dari ketiga sumbu itu dapat diinterpretasikan terkait metode transportasi dari partikel ataupun sedimen yang membentuk sebuah beban. Kira-kira lebih detailnya metode transportasi itu seperti apa? Baik, terima kasih Bagus atas pertanyaannya yang sangat baik gitu ya. Mekanisme transportasi itu nggak sebatas perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu ya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan mekanisme transportasi batuan sedimen gitu ya. Tapi sedikit saya spill atau saya sampaikan di pertemuan sekarang. Jadi mekanisme transportasi itu secara umumnya nanti terbagi menjadi 3 gitu ya. Dimana yang pertama adalah dia itu atau partikel sedimen itu melayang atau dinamakan sebagai suspension. Suspensi itu terjadi ketika partikel sedimennya berukuran sangat halus, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan traksi ataupun saltasi dan rolling. Dia berkaitan dengan transportasi sedimen, partikel sedimen itu di dasar dari suatu tempat, entah itu di sungai, entah itu di pantai, gitu ya. Dimana yang pertama saltasi itu partikel sedimennya dia cenderung memecah. Kemudian kalau rolling itu partikel sedimennya dia cenderung melingkar gitu ya, atau dia menggelinding. Sedangkan kalau traksi itu dia cenderung dia terseret gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah karena pengaruh gravitasi. Biasanya ini biasanya di luar dari yang dua ini. Jadi berkaitan dengan baik, mungkin itu ya. Nanti untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui Ekulon, gitu ya, bisa disampaikan melalui From Ekulon. Untuk hari ini menurut saya cukup sekian. Saya tetap semangat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.